Kemoterapi sering disebut namun jarang benar-benar dipahami. Ia kerap hadir di persimpangan hidup seseorang, di antara ketakutan, harapan, dan keputusan besar yang harus diambil. Bukan sekedar rangkaian pengobatan atau jadwal terapi, tetapi sebuah proses medis yang dirancang dengan pertimbangan ilmiah dan dijalani dengan keberanian yang sunyi. Di ruang bertanya, kami hadir untuk mencernihkan, menata ulang pemahaman yang selama ini terpotong-potong agar kemoterapi tidak dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan atau disalahartikan, melainkan dipahami sebagai bagian dari proses medis yang terukur dan bermakna. Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh saat kemoterapi diberikan? Mengapa terapi ini masih menjadi bagian yang penting dalam perjalanan pengobatan kanker? Dan bagaimana pasien dapat menjalaninya dengan lebih tenang dan lebih siap? Hari ini Ruang Bertanya menghadirkan Dr. Nadia Ayu Wulansari, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Bersama beliau, kita akan mengupas tuntas kemoterapi secara jujur, ilmiah, dan manusiawi, agar setiap keputusan medis lahir dari pemahaman yang utuh, bukan ketakutan yang berlarut. Terima kasih Dokter Nadia. Di waktu yang begitu padat jadwal praktek, dokter masih menyempatkan untuk podcast di Ruang Bertanya untuk mengedukasi. Terima kasih Dokter Nadia. Dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengobatan atau treatment kemoterapi? Ya, baik, selamat pagi atau selamat siang, selamat malam, nanti tergantung ininya yang dilihat oleh para audiens dari Ruang Bertanya ya mungkin ya. Jadi kemoterapi itu kalau kita berkaca beberapa puluh tahun yang lalu itu adalah terapi sitostatika gitu ya, obat-obatan medis yang dimasukkan lewat infus, lewat pembuluh darah untuk mengobati kanker. Jadi 3 pilar pengobatan utama kanker itu ini tidak berurutan ya, artinya 3 jenis itu ada operasi, ada radiasi, dan ada kemoterapi. Tapi di era baru saat ini ya, di mana era adanya pengobatan presisi atau precision medicine, kemoterapi ini kita sering mengatakan systemic terapi, karena systemic terapi itu kemoterapi bagian dari sistemik terapi secara keseluruhan gitu. Jadi sistemik terapi itu ada kemoterapi, ada terapi target, ada imunoterapi, ada terapi hormon ya. Itu kita sebut namanya sistemik terapi. Artinya obat yang diberikan ke dalam tubuh seorang pasien kanker yang sifatnya sistemik atau beredar di aliran darah. Beda dengan radiasi yang sifatnya lokal, hanya di tempat kankernya saja atau di tempat penyebarannya saja, ataupun operasi yang memang hanya untuk mengambil keluar kanker. Ya, jadi kalau operasi, kanker yang ada di dalam tubuh ditarik keluar. Kalau radiasi, kanker yang ada di dalam tubuh dimatikan ke dalam dengan sinar. Kalau kemoterapi itu kanker yang ada di dalam tubuh yang sudah kemana-mana dimatikan. Jadi ada dimanapun kankernya pasti akan kena gitu ya. Makanya namanya sistemik terapi atau dalam hal ini kemoterapi. Kemoterapi ini obatnya macam-macam tadi yang saya katakan. Tapi kalau kita bicara kemoterapi yang berbahasa atau per definisi medis, kemoterapi itu adalah obat-obatan sitotoksik yang sifatnya mematikan sel kankernya, tapi juga mematikan sel yang baik, yang sehat. Ya, hanya bedanya kalau sel kanker mati itu kita harapkan akan mati lagi. Jadi begitu masuk, karena itu perlu beberapa siklus, nggak bisa satu kali gitu ya, karena potenan suatu obat untuk bisa mematikan sel kanker nggak bisa satu kali gitu. Jadi siklus pertama dia mati setengahnya, siklus kedua dia mati 75%-nya gitu, seterusnya dan seterusnya. Sedangkan sel sehatnya juga akan kena gitu. Hanya bedanya saat dia mulai recovery, saat sudah masuk siklus berikutnya, sel sehatnya akan balik lagi ya. Jadi itu yang orang suka takut dengan efek samping kemoterapi karena nanti efek sampingnya banyak. Sebetulnya tidak selalu juga, tidak bohong, maksudnya tidak salah, tapi juga tidak benar sepenuhnya. Artinya ada obat-obatan yang memang berat sekali efeknya, tapi manageable sebetulnya. Ada juga obat-obatan yang sebenarnya efeknya relatif lebih ringan, tergantung jenis kankernya apa, tergantung lini keberapa yang kita pakai. Satu lagi yang paling penting, respon tubuh tiap pasien kemungkinan akan ada perbedaan. Dokter Nadia, apakah bisa diartikan kalau kemoterapi ini adalah treatment utama dalam penyembuhan penyakit kanker? Ya, jadi itu 3 pilar utama pengobatan pasien kanker adalah operasi, radiasi, dan kemoterapi. Ya, jadi kalau saat ini kita bicara kemoterapi, ini termasuk pengobatan utama, terutama pada mereka yang kankernya sudah menyebar.
Kanker yang sudah menyebar, obat satu-satunya memang hanya bisa kemoterapi pada pertama kali karena dia bisa kena ke semua organnya. Jadi misalnya kanker payudara sudah menyebar ke paru, menyebar ke liver, menyebar ke tulang, kemoterapi bisa kena semuanya gitu. Beda dengan radiasi yang mungkin hanya menyinar payudaranya saja atau operasi yang hanya mengambil payudaranya saja misalnya. Kalau kemoterapi kena semuanya. Karena itu pada stadium awal peran operasi akan lebih besar, tapi akan diikuti juga oleh kemoterapi dan atau radiasi mungkin. Sedangkan pada stadium lanjut kebalikannya, peran operasi bisa dibilang hampir tidak ada, tapi hanya kemoterapi pengobatannya. Operasi mungkin hanya untuk biopsi, gitu, hanya untuk dapat sampel, kita tahu jenisnya apa, ya. Lalu kita pengobatannya adalah kemoterapi. Kadang-kadang pasien suka nanya, dok ini nggak bisa ya kankernya diambil aja. Nggak bisa, karena kalau diambil di tempat itu, tempat yang lain gimana? Kita kalau udah stadium 4 kan sudah menyebar kemana-mana ya. Jadi pengobatan utamanya memang cuma kemoterapi. Nah, Dokter Nadia, apakah ini bisa diartikan bahwa kemoterapi itu berarti penyakit si pasien kanker bisa diartikan penyakitnya sudah berat atau sudah stadium parah? Tergantung jenis kanker. Kalau jenis kanker padat, kalau memang sudah tidak bisa dioperasi, biasanya memang stadiumnya lebih lanjut. Gitu. Jadi kalau masih kadang-kadang pasien masih suka balik nih. Kadang-kadang pasien kalau nggak perlu operasi, gitu kata dokternya apa nggak perlu operasi, itu justru biasanya sudah lebih berat, gitu ya. Karena kalau lebih ringan justru kita maunya operasi. Kalau dia sebagai pengobatan utama, tapi kalau sebagai pengobatan tambahan, sebagai kita suka bilang neoadjuvan atau adjuvan, jadi sebelum operasi kita kemo atau setelah operasi kita kemo, itu di stadium awal pun bisa, gitu ya. Jadi di stadium yang lebih dini, sekarang kita menganut neoadjuvan supaya apa? Supaya hasilnya lebih baik, ya. Atau pada beberapa kanker, atau kita menganut adjuvan juga pada beberapa kanker supaya nanti survivalnya lebih panjang gitu. Jadi satu orang pasien pendekatannya bisa berbeda-beda, satu tergantung jenis kankernya apa, dua tergantung stadiumnya apa. Sedangkan berbeda dengan kanker darah misalnya. Kalau kanker darah tidak bisa dibilang kalau di kemo itu lebih berat. Karena apa? Karena kanker darah obatnya cuma kemoterapi. Karena kan tidak ada organnya gitu ya, tidak ada barangnya yang bisa diambil. Seperti limfoma misalnya, orang suka salah, limfoma suka berpikir itu kanker padat. Enggak, limfoma itu kanker darah. Hanya bentuknya ada di kelenjar gitu ya, atau mungkin ada di brain gitu, tapi dia limfoma, atau mungkin ada di kulit, tapi dia limfoma. Nah kalau limfoma obatnya nggak bisa dioperasi, walaupun stadiumnya cuma kecil, cuma satu misalnya di sini ya, di leher satu. Tapi dia limfoma, obatnya cuma kemoterapi gitu, tidak ada obat yang lain, dia nggak bisa diangkat hanya untuk biopsi gitu ya, karena pasien ada besar-besar kelenjar nggak bisa diangkat aja, nggak bisa. Kalau limfoma karena sifatnya kanker darah, jadi pengobatannya kemoterapi. Jadi betul kalau pada kanker padat, kalau dikatakan obatnya hanya kemoterapi sebagai pengobatan utama, stadiumnya mungkin lebih berat, lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau pada kanker darah enggak, karena itu pengobatan utama. Bisa aja stadiumnya masih stadium 1 atau 2, tapi tetap kita kemoterapi juga. Artinya apakah memang kemoterapi ini hanya untuk pasien kanker? Ya, bisa dibilang iya. Kalau kita bilang kemoterapi, jadi ada beberapa obat-obatan kemoterapi yang digunakan untuk pasien-pasien autoimun misalnya. Tapi itu sebagai imunosupresan, bukan sebagai obat kemoterapi. Jadi kalau kita bicara kemoterapi, mungkin secara awamnya bisa dibilang memang hanya diberikan pada pasien kanker gitu. Tadi dokter Anda dia bilang ada kemoterapi, terapi target, Ya. dan imunoterapi. Ya. Sebenarnya perbedaannya apa sih dokter Nadia? Ya, beda cara kerja ya, beda sifat. Tadi yang saya katakan kalau kemoterapi dia mematikan sel kankernya secara aktif, tapi sel sehatnya akan kena juga sedikit. Ya, tapi secara potensi dia kuat memang biasanya. Jadi ini klasikal kemo. Tapi ada beberapa sel kanker yang dia secara jalur terbentuknya sel kanker itu ada jalur khusus yang dia menjadi pemicu utama terbentuknya sel kanker pada pasien tersebut. Jadi begitu ketemu jalur utamanya dia, kita bisa blok jalurnya dengan terapi target gitu. Jadi seperti contohnya kanker paru. Kanker paru, begitu kita dapat kanker paru misalnya, namanya adenokarsinoma. Itu klasik tuh, zaman dulu sebelum ada era terapi target, kita kemo pasti. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata ditemukan tuh ada satu jalur khusus namanya mutasi EGFR ya. Mutasi EGFR itu yang menjadi driver utama pembentukan dari sel kanker paru pada pasien tersebut. Kita bisa kasih anti EGFR, jadi pasien tidak perlu dikemoterapi. Karena penyebab utamanya adalah si mutasi EGFR. Tapi pada kanker paru yang tidak disebabkan oleh mutasi EGFR, nggak bisa kita kasih terapi target itu.
Jadi prinsip utamanya kalau terapi target ada driver mutation, jadi ada mutasinya yang menyebabkan si kanker itu terbentuk sehingga bisa diblok. Itu terapi target. Jadi dia targeted hanya pada sel kankernya. Sel sehatnya relatif tidak kena. Tapi bukan berarti nggak ada efek samping ya. Terapi target tetap ada efek samping yang disebabkan karena komponen obatnya, bukan karena sel sehatnya terkena itu oleh efek tersebut, karena dia lebih fokus ke sel kankernya kan. Jadi memang lebih sedikit efeknya dibandingkan kemoterapi karena lebih targeted. Itu kalau terapi target. Sedangkan kalau imunoterapi itu lebih baru lagi ya, baru ditemukan lagi, baru berawal dari sebenarnya ide awalnya imunoterapi itu dari vaksin dulu, terapi vaksin ya, tapi agak kurang sebenarnya udah dari dulu ada tuh seperti pemberian imunoterapi itu kalau zaman dulu seperti interferon itu kan bagian dari imunoterapi ya. Nah sekarang berkembang imunoterapi dari jalur yang lain namanya imun checkpoint inhibitor ya, tapi imunoterapi sebenarnya sudah cukup lama, cuman yang imun checkpoint inhibitor ini agak khusus baru ditemukan belakangan, jadi ada satu jalur lagi. Jadi kanker itu kalau mau dilihat sel kanker itu jalurnya yang mengelilingi yang menyebabkan kanker itu ada ratusan, bahkan mungkin mendekati ribuan, banyak sekali ya, ratusan lah kita bilang, ratusan jalur yang masih misteri gitu ya. Nah yang dipotong satu-satu dengan penelitian-penelitian yang ada, apa yang bisa diupayakan bagi seorang pasien kanker supaya survivalnya menjadi lebih baik. Salah satu penemuan terbaru ini adalah imun checkpoint inhibitor. Jadi ada satu jalur yang memblok si imun checkpointnya ini ya, sehingga kemudian aktivitas imun yang tidak baik menjadi baik lagi, katakanlah seperti itu, sehingga mempunyai kemampuan untuk melawan sel kanker yang mungkin masih bibit-bibit terbentuk ya, ataupun sel kanker yang sudah ada, untuk kemudian bisa mematikan sel kanker tersebut secara mengaktifkan sistem imun kita. Jadi sifatnya lebih pasif gitu. Jadi dia mengaktifkan sistem imun kita. Kita sebenarnya di dalam tubuh tuh punya sistem imun yang bisa melawan kanker sebetulnya. Nah pada beberapa orang itu silencing, itu dimatikan karena si kanker tersebut atau karena berbagai macam mutasi yang ada, sistem itu tidak bisa melawan gitu. Nah dengan imunoterapi dibangkitkan lagi si sistem imun tersebut untuk bisa melawan. Itu imunoterapi. Dokter Nadia, kenapa ketika treatment atau pengobatan kemoterapi itu efek sampingnya membuat begitu badan menjadi lemah, lelah, lemas? Kenapa ya dok? Karena dia kena ke sel yang baiknya juga. Jadi itu yang memang nggak mengada-ngada sih. Maksudnya kadang-kadang mungkin ada anggota keluarga yang lawan dong gitu atau apa gitu. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Padahal pasiennya juga udah berat sebenarnya ya. Jadi memang nggak bohong. Memang itu kenyataan. Memang tidak mudah menjalani kemoterapi. Tapi memang saya perhatikan pada mereka yang positif ya, yang mindsetnya positif, yang acceptance-nya cepat, itu efek sampingnya jadi lebih minimal gitu, minimal sekali, bukannya nggak ada tapi minimal banget ya. Bahkan ada pasien yang jagoan banget gitu deh, pokoknya leukositnya 500 gitu, tapi dia jalan lari-lari itu biasa gitu. Terus apa HB-nya turun misalnya, HB sih nggak terlalu ini, cuma ada yang leukositnya 500 itu bisa sampai santai nggak ada demam, ada yang leukositnya 3000 bahkan tidak terlalu rendah, cuman ada aja keluhannya. Memang beda-beda, setiap pasien responnya bisa beda-beda, tapi secara umum kenapa bisa terasa berat? Karena sel sehatnya akan terkena juga pasti. Nah sel sehat terkena, bagaimana recovery-nya supaya cepat, itu dibutuhkan tentu pasien yang thriving untuk bisa menaikkan imunnya dengan baik gitu. Makannya harus baik, proteinnya harus baik ya, lalu gak bohong, pasti embracement dari seorang pasien itu juga sangat membantu gitu ya, bisa menerima dengan cepat, bisa semuanya bisa cepat naiknya gitu, walaupun dia mengalami hal yang sama dengan teman-teman yang lain gitu, tapi dia bisa coping dengan baik. Bukan berarti dia nggak kena, tapi dia bisa memanage itu dengan baik. Jadi memang secara psikologis atau secara psikis juga sangat diperlukan. Saya selalu bilang, makanya ke pasien-pasien itu, ke keluarga pasien terutama, surrounding itu penting ya, support system itu penting sekali gitu. Jadi support system tentu siapa aja lah yang ada di sekitarnya ya. Ada yang makannya sampai harus diatur banget, jadi pasiennya kesel gitu ya. Padahal sebetulnya kalau semuanya appropriate sih nggak apa-apa makanan itu gitu, nggak ada yang harus terlalu dikhawatirkan, tapi memang harus matang. Biasanya saya selalu bilang ya makanannya harus matang gitu. Nah kadang-kadang ketat banget tuh, nggak boleh ini nggak boleh itu, akhirnya pasiennya kesel gitu. Benar nggak sih dok? Ada makanan yang memang harus dimana ketika melakukan kemoterapi? Yang penting harus matang. Kalau saya harus matang, jadi harus fully cooked meal. Jadi telur setengah matang nggak boleh.
Kalau telur matang tentu boleh ya. Salad saya nggak perbolehkan dulu selama kemoterapi karena takutnya nggak bersih ininya ya pencucian. Jadi harus dimasak, sayur harus dimasak penuh, makanan juga harus dimasak penuh ya. Hanya yang saya minta kurangi cut off-nya agak besar gula sebisa mungkin. Bukannya nggak boleh, tapi jangan manis lah, jangan minum minuman manis gitu ya. Tapi gula yang didapat dari buah, dari sayur-sayur itu kan gulanya juga cukup besar ya. Jadi gula alamiah yang dapat dari makanan-makanan kita nggak apa-apa gitu. Tapi yang sugar betul-betul manis sekali itu biasanya saya minta betul-betul agak dikurangin. Lalu proses meat yang saya minta diupayakan sangat dihindari sebagai makanan rutin. Tapi kalau makanan sekali-sekali misalnya lagi di mana nasi goreng ada sosisnya susah terhindari ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting sebetulnya sesuatu tidak berlebihan itu harusnya nggak apa-apa ya. Tapi memang di kita sebenarnya proses itu kan nggak terlalu tinggi konsumsinya ya Bu. Kalau di luar negeri agak beda ya. Jadi kalau di sini nggak terlalu susah tuh nyuruh nggak boleh makan proses meat biasanya ya. Jadi yang fat tinggi aja yang agak dikurangi. Proses meat terutama yang saya minta dikurangi. Dokter Nadia tadi bilang bahwa siklus untuk kemoterapi itu berulang-ulang. Sebenarnya berapa lama sih dok supaya recovery terhadap sel baik itu benar-benar gitu? Sebenarnya berapa lama setiap siklus kemoterapi dok? Iya tergantung protokol kemonya. Kalau kemo yang 2 mingguan, ya dia 2 minggu udah mulai recovery selnya. Jadi kenapa kemo itu siklusnya bisa agak beda-beda? Memang range-nya antara 2 sampai 4 minggu ya. Karena tiap obat akan punya half-life yang berbeda. Half-life itu waktu paruhnya. Waktu paruh obat itu habis di dalam tubuh itu beda-beda. Jadi pada mereka yang half-life-nya pendek, kemo half-life pendek 2 minggu adalah mulai bagus lagi. Tapi secara umum hampir semua obat kanker pada semua jenis kanker itu efek samping yang akan paling terasa itu hari ke-7 sampai hari ke-10. Jadi mulai efeknya bekerja hari ke-7 sampai hari ke-10 dengan ada kekhususan beberapa obat-obat tertentu yang dengan efek samping khusus mulai terasa di lebih cepat atau agak delay sedikit gitu karena ada 2 kali peak turunnya gitu ya. Jadi itu yang membedakan adalah jenis obat kemonya. Tapi secara umum hari ke-7 sampai hari ke-10 itu lagi fase-fase nggak enaknya biasanya karena obatnya lagi tinggi sehingga sel darah putih akan lagi turun ya ataupun trombosit akan turun. Nanti di atas hari ke-10 dia mulai naik. Jadi biasanya saya pasien-pasien tuh suka ada yang mau pergi misalnya atau ada yang mau mengawinkan anaknya gitu. Nah biasanya kita ngatur tuh kalau bilang ada rencana apa gitu, ibu-ibu terutama yang maksudnya mau mengawinkan anak. Nah kita hitung mundur tuh dari tanggal berapa rencana itu kita hitung mundur. Jadi mulai kemonya enaknya pas kapan supaya nanti pada saat acara itu di minggu ketiga tuh biasanya lagi enak-enaknya badan gitu, lagi sehat-sehatnya lah ya. Jadi bisa pergi, bisa umroh, bisa wisuda anak. Beberapa pasien tuh wisuda anak ke luar negeri. Tahun lalu pasien saya banyak sekali yang ke Lourdes sama ke Vatikan karena Vatikan lagi jubile katanya. Jadi kita ngatur saya banyak banget tuh ngatur jadwal kemo karena yang paling enak di minggu ketiga biasanya. Jadi minggu ketiga tuh badannya udah enak lagi, tapi terus kan ketemu kemo lagi tuh Bu. Ya kalau kemo yang 3 mingguan kan, jadi nggak enak lagi badannya. Jadi pas kalau mau pergi tuh antara minggu kedua dan minggu 3 saya bilang kita mundurin sedikit kemonya nggak apa-apa. Hal-hal itu tuh sebenarnya manageable. Kalau memang pasiennya mau berdiskusi, kadang-kadang ada beberapa pasien yang sangat pendiam sekali. Kita memahami lah tiap pasien berbeda. Atau pasien ada yang sangat terlalu khawatir. Kalau kita terlalu khawatir, nggak mungkin nggak khawatir, pasti ada. Namanya pasien kanker ya. Tapi kalau terlalu khawatir, tubuh kita tuh akan alert terus. Kalau kita alert terus seperti itu, inflamasinya jalan terus gitu. Jadi respon pengobatannya juga menjadi suboptimal. Terkadang seperti itu. Jadi hal-hal itu juga harus dipahami gitu, bahwa acceptance itu penting sekali buat pasien kanker karena harus calm ya. Modelnya harus menjalaninya tuh harus calm ya supaya inflamasinya nggak berjalan terus dan bisa berdiskusi gitu ya. Kadang-kadang memang makanya saya selalu bilang, terutama orang tua ya, kadang-kadang orang tua kan suka bingung ya Bu. Saya selalu bilang anaknya ikut dong gitu. Saya bilang karena maksud saya kalau sakit diabetes aja sih nggak apa-apa ya, nggak usah ada anaknya nemenin gitu kan. Nggak harus anak lah, tapi ada keluarga yang lebih muda lah mungkin ya, yang lebih bisa atau lebih bisa ngobrol, bukan usia sih buat saya, tapi yang lebih bisa paham gitu ya, yang lebih bisa paham menjadi support buat keluarga mereka yang sedang kanker karena detailnya banyak gitu loh. Tiap pasien kanker tuh detailnya banyak. Ada yang ada keluhan ini, ada yang ini. Nah itu kan harus dibicarakan terus ya. Kadang-kadang kalau udah tua, suami istri gitu, kita bingung kadang-kadang. Akhirnya kan informasinya tersampaikannya jadi kurang pas misalnya, atau tersampaikan tapi terus bingung lagi gitu ya. Jadi
Biasanya saya minta anaknya ada yang ikut kalau bisa, supaya bisa tersampaikan minimal sekali 2 kali lah, nggak usah seterusnya. Tapi kalau ada sesuatu, kadang-kadang kan soalnya pasien itu tiap siklus bisa beda-beda keluhannya. Ya jadi kadang-kadang kemarin nggak ada apa-apa, aku sekarang ada apa-apa. Nah anaknya jadi berubah-berubah lagi. Makanya penting buat saya tuh support system tuh sangat penting sekali. Bukan support system yang berlebihan, tapi yang appropriate gitu, yang bisa membuat seorang pasien menjalani pengobatan kemonya dengan lancar, dengan baik, tanpa kekhawatiran berlebihan. Karena kalau tidak khawatir, rasanya hampir tidak ada ya. Semua yang sudah selesai kemonya aja, mereka pun masih khawatir kankernya akan kembali lagi atau tidak. Tapi bagaimana kita bisa menjalaninya bersama-sama, jadi memanage segala kekhawatiran tersebut dengan lebih baik, itu aja sih. Dokter Nadia, efek samping apa yang perlu diwaspadai pada saat kita melakukan kemoterapi? Kalau buat dokter yang paling kita khawatirkan dalam waktu itu leukositnya turun karena bisa jadi infeksi. Ya, jadi biasanya pada mereka yang high risk atau berisiko tinggi terjadi penurunan leukosit yang besar atau high risk infeksinya tinggi, misalnya orang tua, kita kasih suntikan lebih dulu tuh buat booster leukositnya supaya tidak terlalu rendah. Kalau buat dokter itu yang paling dikhawatirkan. Tapi kalau Gejalanya apa, Dok? demam yang paling itu kan, Demam berhari-hari atau sampai pokoknya kalau ada demam 1-2 hari, nggak 1 hari aja harus cek lab biasanya, karena takutnya leukositnya turun gitu. Kalau buat dokter itu yang mengkhawatirkan. Kalau buat pasien yang mengkhawatirkan rambut biasanya, itu efek samping. Jadi biasanya di depan kalau rambut, saya mohon maaf sekali, rontok pasti. Tapi nanti akan kembali kok, saya bilang gitu, setelah selesai seluruh siklus akan kembali. Ada beberapa kayak kanker usus tuh, kalau ini pertama nggak rontok biasanya. Ya jadi ada beberapa obat yang tidak rontok. Bukan untuk jadi bangga-banggaan, kadang-kadang soalnya di tempat ruang tunggu pasien itu mereka saling cerita, wah rontok kok rontok ya, terus kok saya murah obatnya, kok di situ mahal obatnya. Padahal kan obat bisa beda-beda ya, jadi nggak sama lah setiap pasien. Sama-sama kanker payudara obatnya aja bisa beda sekali gitu, sama-sama kanker usus agak lebih homogen obatnya, tapi bisa ada sedikit banyak perbedaan ya, ada sedikit lah perbedaan. Jadi yang paling sering ditanyakan pasien rontok pertama, mual muntah paling sering ditanyakan ya. Tapi mual muntah kalau saat ini obat mual muntah tuh banyak yang macam-macam lah, banyak yang bisa diupayakan sehingga angka mual muntah di kita tuh rendah lah sekarang, beda seperti 20 tahun yang lalu lah. Kadang-kadang sekarang pasien tuh juga belum mulai kemo tapi udah ditakut-takutin, jangan kemo nanti mual muntah, payah lah pokoknya, padahal yang ngomong belum pernah kemo, cuman denger-denger juga tuh ya, akhirnya pasien udah takut duluan. Kalau mual muntah mudah-mudahan enggak, banyak kita upayakan obat macam-macam. Kalau rontok pasti rontok ya, leukosit rendah, beberapa obat yang sangat membuat sel darah turun itu juga beresiko yang kemudian menjadi infeksi, tapi dengan tata laksana yang baik sih saat ini manageable ya. Beberapa juga kebas, beberapa obat khusus tuh bikin kebas ya, neuropati, tangan, kaki itu juga ada, tapi nggak terlalu mengkhawatirkan lah ya. Yang bikin nggak nyaman pasien tuh fatigue kadang-kadang ya, fatigue itu nggak ada obatnya soalnya. Fatigue itu seperti rasa lelah berlebihan gitu, jadi capek aja gitu bawaannya ya. Itu beberapa pasien kemo seperti itu ya, hampir semua obat kemo bisa menyebabkan itu juga. Itu nggak ada obatnya, ada tranquilizer, penenang, tapi kan kita nggak pengen juga lah ngasih seperti itu karena takutnya jadi nggak, kualitasnya juga nggak bisa aktif lah gitu ya. Jadi yang bisa menjaga adalah tetap aktif justru gitu. Hanya istirahat cukup ya. Tadi dokter Nadia bilang salah satu itu kerontokan. Kerontokan itu merupakan efek samping atau Efek menandakan bahwa obat kemonya bekerja, Dok? Dua-duanya. Karena obat kemonya bekerja, jadinya efek sampingnya keluar kan. Lagi-lagi rambut itu adalah organ normalnya. Jadi atau sel normalnya, sel rambut kan sel normal yang kena efek samping dari kemonya gitu. Tapi ada obat kemo yang nggak bikin rambut rontok. Jadi juga bukan berarti kalau nggak rontok terus bilang obatnya nggak kerja. Kalau nggak mual bilang obatnya nggak kerja gitu. Nggak mual dok, duh memang serba salah ya. Saya bilang saya bikin nggak mual malah dicariin. Saya bilang. Jadi rontok itu efek samping dari kemo karena memang obat kemonya bekerja. Hampir 70-80% lah obat kemo itu menyebabkan kerontokan. Dok, kalau saran dokter Nadia, kan ada tuh dok katanya kalau memang penyintas kanker seperti saya, itu treatment kemoterapi dan radioterapinya itu pakai sistem sandwich, dok. Itu sebenarnya fungsinya buat apa sih, dokter Nadia? Apakah itu merupakan sesuatu yang lebih efektif ketika itu diselang-seling atau memang harusnya seperti apa sih, dok?
Sandwich itu hanya berlaku pada beberapa jenis kanker sebetulnya ya. Jadi ada yang istilahnya sandwich, ada yang istilahnya sequential. Jadi berbeda. Sandwich itu misalnya paling sering itu daerah head and neck ya. Head and neck itu seringnya sandwich tuh. Jadi setelah kemo dulu, lalu kita radiasi, ujungnya kita kasih kemo lagi. Itu namanya sandwich. Sedangkan kalau sequential itu breast misalnya ya. Breast itu kita bilang namanya sequential karena bukan sandwich, tapi dari misalnya kemoterapi, operasi, lalu kemo lagi, lalu radiasi, lalu hormon misalnya, atau lalu terapi target 1 tahun. Nah itu sequence namanya, jadi sequential treatment, ada sequence-nya. Kalau sandwich itu tadi misalnya contohnya kemo, radiasi, kemo lagi, jadi kayak sandwich kan di bentuknya. Jadi itu tergantung jenis kankernya. Yang mana yang lebih baik nggak ada, karena masing-masing dengan protokolnya masing-masing. Kalau pada mereka yang tidak diradiasi, kita nggak bisa pakai metode sandwich gitu. Misalnya kanker usus. Kanker usus nggak ada terapi sandwich. Adanya ya sequential, habis operasi kita kemo gitu misalnya. Sebenarnya kalau yang untuk tipe treatment sandwich itu sebenarnya untuk kanker apa sih yang paling efektif? Paling sering head and neck yang kita pakai. Paling sering head and neck. Karena gini, Dokter Nadia, pengalaman saya endometrium stadium 4. Dok, saya pikir sandwich itu akan lebih efektif. Ternyata setelah menjalani, saya berasa sih mungkin lebih baik kemoterapi karena efeknya itu tadi salah satunya kerontokan gitu kan. Setelah itu kan kalau radioterapi kan tidak begitu berefek pada fisik dok gitu loh. Artinya itu tuh tidak tipe sandwich atau apa-apa tuh tidak tergantung dari keefektifan dari si kemoterapi ataupun treatment radioterapinya. Enggak, jadi ini kan semuanya saat kita men-tailor seorang pasien untuk melakukan terapi, itu kita udah tailornya di awal. Kita sudah bikin plan tuh di awal. Jadi harus ini gitu ya. Jadi plannya tuh di awal. Nah itu berdasarkan apa? Tadi seperti Ibu katakan di prolognya Ibu tadi, berdasarkan keilmuan tentunya. Keilmuan itu berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada gitu ya. Itu karena protokol itu kita nggak bisa ngarang karena kan protokol itu ada efek sampingnya yang harus kita nilai. Jadi kenapa kemudian ada pengembangan yang tadi saya katakan, jadi kalau kemo dulu bisa tuh misalnya Ibu endometrium ya, kemo dulu supaya agak lebih kecil, setelah itu operasi ya, setelah itu dilanjutkan bisa kemoterapi lagi atau bisa radiasi gitu ya. Jadi tergantung sisa residual dari ininya. Tapi kemoterapi yang kita bilang pertama itu namanya neoadjuvan gitu ya, istilahnya neoadjuvan. Kalau nanti ujungnya akan nanti kemoterapi dulu lagi bisa kita bilang sandwich. Jadi kadang-kadang kita pakai sandwich itu untuk daerah gin juga bisa sandwich. Jadi kemo, operasi, kemo lagi itu bisa gitu. Itu kita bilang namanya sandwich bisa. Atau cukup ya neoadjuvan, lalu kita operasi selesai, itu juga bisa. Jadi saya itu ditanya sama dokternya mau seperti apa. Saya pikir dok, bukan berdasarkan dari dokternya, tapi memang saya yang memilih dokter Nadia. Waktu itu saya berpikiran bahwa setelah di kemo dikasih sinar, di kemo lagi mungkin akan lebih efektif. Ternyata seperti itu. Saya pikir karena kalau setelah mengalami treatmentnya saya pikir wah ini harusnya kemo dulu supaya tidak terjadi efek yang gundul lagi. Mungkin akan ada sedikit perbedaan dari sisi seorang dokter menyampaikan mungkin ya Bu ya. Tapi kalau buat saya harusnya yang memilihkan treatment buat seorang pasien itu dokter gitu, karena kita yang punya ilmuwan. Artinya kan berbeda pasti ya Bu. Maksudnya sebagai seorang pasien dengan dokter tentu berbeda. Tapi kewajiban dokter offering levelnya gitu. Artinya apa? Misalnya ada pengobatan yang paling bagus dengan survival yang baik segini, tapi obatnya ini yang secara cost mungkin kadang-kadang unreasonable, mahal banget gitu ya. Tapi bisa juga ini nggak apa-apa, ini cukup baik dengan hasil yang baik juga, harganya jauh gitu lebih murah. Misalnya kita bicara kemoterapi, nah itu bisa kita offer ke pasien untuk yang seperti itu gitu. Tapi kalau entah itu sequence, entah itu sandwich atau tidak, jadi pathway-nya pasien itu harusnya kita yang membuat, dokter maksud saya, harusnya dokter yang membuat, bukan di offer ke pasien, karena beda kan, maksudnya sama-sama dokter aja bisa beda gitu ya, kecuali dokternya sama-sama onkologi medik gitu, sama-sama, maksudnya dokter onkologi, kita bisa sama gitu, pemikiran bisa sama, itu kita bisa diskusi. Tapi kalau dokter yang berbeda jalur aja beda, apalagi yang non dokter gitu. Jadi kalau menurut saya memutuskan seorang pasien itu untuk terapi apa adalah harusnya antar dokter, bukan antar dokter pasien, tapi mendeliver ke pasiennya kewajiban dokter satu, dan memberikan opsi, betul, memberikan opsi
Karena tetap yang akan dikerjakan kan pasien, ya. Ada pasien yang tuh pokoknya nggak mau operasi, payudara tuh paling sering Bu. Pokoknya saya nggak mau dioperasi dan segala macam. Kita kasih tahu gitu bahwa ini paling baik segini, gini. Kalau tetap nggak mau dioperasi, tapi kita upayakan yang mana yang paling maksimal yang bisa kerjakan ke pasien tersebut. Biasanya sih sebenarnya di era sekarang banyak obat-obatan yang bisa kita kasih. Payudara udah tidak terlalu sesulit dulu untuk meminta operasi karena bisa di conserving surgery-nya bisa lah gitu ya. Jadi, Dokter Nadia, kemoterapi itu ada berapa macam sih dok? Kan ada yang melalui infus, ya ada yang tablet. Ada tablet, sebenarnya ada tablet, ada infus, ada juga yang intraperitoneal yang di perut misalnya, ada yang intrakavity lah ya di perut atau di buri misalnya, atau intratekal di tulang belakang. Tapi secara umum yang namanya kemoterapi yang sifatnya tidak lokal, karena kemoterapi yang lain tadi lokal sifatnya. Tapi secara umum kemoterapi yang sifatnya sistemik cuma lewat infus atau lewat tablet. tablet sama dok. Pada kanker-kanker tertentu sama, lagi-lagi setiap kanker akan beda. Jadi nggak bisa dibilang, dok saya maunya kemo yang tablet aja, nggak bisa. Kanker ibu nggak ada obat yang buat tablet gitu. Jadi saya pernah dapat pasien, saya kasih terapi target. Memang pasien itu dari jelek banget gitu ya, dari nggak bisa bangun, bahkan sudah dikatakan sudah mau meninggal gitu sama dokter yang lain ya. Lalu saya kasih, kalau memang mau kita coba pakai obat ini. Pasiennya banget bagus dan jalan sampai sekarang udah 5 tahun lah bagus survive 5 tahun. Lalu dia mungkin ngomong ke teman-temannya atau komunitas gereja dan sebagainya macam, mungkin ngasih kesaksian gitu ya. Beberapa pada ke saya minta obat yang sama dengan pasien tersebut. Saya bilang nggak bisa. Oh, kankernya beda. Saya bilang nggak bisa. Jadi bisa tiap pasien bisa beda-beda ya, tiap kanker bisa beda-beda. Tapi kalau kayak kanker usus misalnya, antara obat tablet dengan infus itu sama efikasinya gitu ya. Pada beberapa kanker payudara juga ada yang bisa kita pakai tablet, tapi pada kanker yang lain misalnya pada sarkoma kebanyakan memang harus infus gitu. Jadi nggak sama seluruhnya sih. Kita kemoterapi dalam proses siklus untuk memperbaiki, apakah kita boleh beraktivitas Sangat boleh. Saya sangat menganjurkan pasien-pasien beraktivitas seperti biasa. Ya, mungkin untuk olahraga saya minta 50% lah porsinya, half portion biasanya saya bilang dari standarnya, ambil raba-raba. Tapi kalau aktivitas seperti biasa saya sangat menganjurkan. Jadi banyak pasien saya tuh yang kemonya tuh Jumat malam atau Sabtu dia pulang kerja, dia ke rumah sakit, dia kemo, Sabtu dia udah pulang gitu kalau yang rawat inap. Kalau yang rawat inap di hari Sabtu atau hari Jumat dia kemo supaya Sabtu Minggu bisa istirahat, Senin dia kerja lagi gitu. Sangat banyak yang seperti itu, sangat banyak yang seperti itu. Jadi masih sangat mungkin untuk beraktivitas. Dokter Nadia, stigma apa yang ingin dokter luruskan tentang kemoterapi dok? Ya, bahwa kemoterapi itu merupakan pengobatan utama kanker yang memang dijalani oleh pasien dan efek sampingnya itu manajeable. Saya selalu bilang manajeable karena saya nggak mau bilang nggak ada efek samping. Ada, range-nya dari yang paling ringan sampai yang paling berat, tapi almost always manageable dan bahkan preventable pada beberapa hal. Jadi nggak usah takut, tapi yang penting berdiskusi sama dokternya, ngomong gitu ya kalau ada keluhan apa gitu ya, ada ketakutan apa, jadi kita bisa prevensi dari awal. Jadi jangan karena takut terus jadi nggak berobat gitu, tapi dokterkan ketakutannya apa supaya kita bisa jalan bersama. Dokter Nadia, ketika rekulen kanker, apakah kemoterapi diberikan dengan dosis yang sama, obat yang sama, atau seperti apa dok? Tergantung kambuhnya cepat atau lama. Kalau kambuhnya cepat, kita nggak bisa kasih obat yang sama. Tapi kalau kambuhnya lama, mungkin kita bisa kasih obat yang sama, ya. Tapi obat kemoterapi itu ada lini 1, lini 2, lini 3, gitu kan. Nah, jadi kalau udah nggak berhasil di lini 1, kita naik ke lini 2, kita naik ke lini 3. Belum tentu makin naik makin berat. Dok, sebenarnya apa kesalahan yang paling umum dilakukan pasien ketika kemoterapi? Ketika kemo ya harusnya tidak ada kesalahan umum dari pasien, tapi yang kadang-kadang mungkin yang saya suka katakan adalah kalau demam gitu ya, langsung ke rumah sakit gitu. Langsung ke dokter ya, karena takutnya itu leukositerma. Itu kadang-kadang yang saya perhatikan, kadang-kadang beberapa dulu sih cukup banyak, tapi sekarang udah jarang lah ya, karena biasanya saya bilang pokoknya kalau demam langsung ke IGD, takutnya leukositer turun. Kalau dulu sering kalau demam mereka minum paracetamol misalnya,
sampai beberapa kali tahu-tahu udah infeksi berat karena leukositnya turun. Itu yang mungkin kesalahan yang paling saya katakan bisa dibilang paling mungkin akan membahayakan pasien itu. Gitu. Selebihnya sih nggak ada kesalahan pasien harusnya. Makan kadang-kadang ya pasien masih lupa gitu, makan sushi itu biasanya kan sashimi, biasanya saya nggak boleh karena di depan saya suka bilang jangan yang mentah karena takut ya itu ada cacing atau nggak bersih saat pengolahannya jadi diare dan sebagainya, jadi lebih nanti menyulitkan pasien sebenarnya ya. Dokter Nadia, apa pesan dokter ketika efek samping dari kemoterapi itu memberatkan dan pasien itu berhenti untuk kemoterapi padahal harusnya masih ada treatment kemoterapi? Apa pesan dokter Nadia? Jangan berhenti sendiri ya, jadi selalu komunikasikan dengan dokternya karena gini, berat itu ada yang memang secara medis, jadi nggak memungkinkan dilanjutkan atau dosisnya harus di-adjust atau obatnya diganti. Ada yang memang dari karena pasiennya aja gitu, mentally. Jadi ada blok mental aja bisa dibilang. Nah itu harus dikomunikasikan gitu ya, karena mungkin ya kita jadi harus melibatkan dokter yang lain ya untuk urait mentalnya tentunya ya. Tapi jangan berhenti stop langsung gitu, karena harus ada jalan untuk supaya pengobatan bisa tetap lanjut. Jangan langsung sudah berat, tapi setiap siklus saat kontrol ada keluhan atau tidak, karena dokternya akan melihat nanti labnya apa dosisnya perlu kita adjust atau obatnya harus kita ganti. Nah itulah perlunya kontrol di saat menjelang kemoterapi untuk menilai itu sih. Dokter Nadia, kan kadang-kadang banyak sekali pasien kanker itu kemoterapi itu identik dengan kelelahan dan sakit yang luar biasa gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih dok hal apa yang perlu dilakukan untuk meringankan hal itu? Stay aktif kalau saya bilang ya, biasanya itu akan mengurangi gejala. Makanan yang baik tentunya ya supaya saya terjaga gitu. Itu salah satu pesannya ya. Jadi tetap stay aktif. Dok, kalau orang yang baru pertama akan melakukan kemoterapi, pesan dokter? Lakukan secara kontinu ya tentunya sesuai program yang direncanakan oleh dokternya ya, dan selalu komunikasikan dengan dokternya hal-hal apa yang selama jalani kemo itu hal apa terjadi pada dirinya dia gitu ya. Satu, lalu di awal tanya dengan lengkap ke dokternya, ini kira-kira efek sampingnya apa dok. Kadang-kadang dokter ada yang perlu ditanya dulu baru menjelaskan ya, kadang-kadang ada dokter yang langsung menjelaskan di depan ya, tapi tanya kalau tidak gitu ya. Lalu keep record, saya selalu bilang gitu, catat gitu ya, karena kadang-kadang pasien di depan dokter lupa. Nah, kadang-kadang hampir selalu gitu ya. Jadi tadi di rumah selalu bilang, tadi di rumah saya mau nanya banyak, di sini saya lupa. Jadi punya notes kecil. Jadi bikin catatan apa yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas atau apa gitu, bikin catatan kecil gitu ya. Gak usah foto-foto gitu ya. Maksudnya foto-foto ini itu foto tuh nggak kebaca lagi gitu, tapi catatan kecil itu akan sangat membantu. Lakukan hobi ya seperti biasa, kalau senang baca buku, lagi kemo baca buku, main komputer, karena kan sebenarnya sangat bisa, lagi kemo tuh bisa macam-macam. Pasien-pasien saya ada yang tristik gitu ya, yang ngerjain ini, ada yang main Lego, lucu-lucu pokoknya. Lego-Lego kecil tuh, jadi banyak, ada yang kemonya agak panjang, Legonya bisa 10 tuh selama dia perawatan 3 hari gitu ya. Jadi lakukan hal-hal kecil yang tadinya mungkin take it for granted, nggak menjadi rutinitas biasa, mulai kebiasaan baru, hal-hal kecil yang bisa membuat distraksi dari urusan kemonya gitu. Jadi nggak usah ngeliatin tetesan infusnya gitu, nggak usah ngeliatin apanya gitu ya, tapi bikin hal kecil yang bisa mendistract dari urusan tetesan-tetesan infus gitu ya. Jadi hal-hal yang menyenangkan lah, saya selalu bilang apa yang disuka aja, hal yang menyenangkan. Kalau nggak ada apa yang bisa menyenangkan, kalau marahin suami lebih menyenangkan, boleh dimarahin suami. Bercanda ya Bu. Enggak, tapi artinya apa ya, makanya juga saya selalu berpesan, anak-anak yang lebih sulit itu support sistemnya. Paus itu kadang-kadang posisinya lebih sulit daripada pasiennya, karena pasien itu bisa jadi sangat sensitif ya, bisa jadi apa badannya nggak enak gitu ya. Jadi hal itu yang harus dimaklumi oleh spouse-nya. Jadi kalau spouse-nya juga tidak dalam kondisi yang prima, sebaiknya juga get help gitu ya. Ganti orang dulu. Kalau prima bukan hanya fisik tapi juga mental ya. Jadi di depan biasanya tuh saya minta satu paket gitu. Satu paket artinya apa? Karena pasien kanker pasti nggak bisa sendiri. Pasti nggak bisa. Ada sih pasien kanker yang datang kemo sendiri itu ada gitu ya. Tapi pada satu titik pasti akan memerlukan pasangan gitu ya. Pasangan tidak harus suami atau istri, anak-anak atau keluarga terdekat. Tapi itu penting sekali, maka itu penting sekali. Jadi saat akan mulai kemo ya itu ya, lalu makan yang baik,
istirahat yang cukup, tetap aktif, berolahraga kecil, dan selalu mengkomunikasikan apapun dengan dokternya. Tapi siap kontrol ya untuk selalu berkomunikasi. Terakhir dok, dok, apa pesan dokter untuk masyarakat mengenai kemoterapi? Jangan takut, itu yang pertama kali ya, karena sampai sekarang masih seperti momok itu kadang-kadang kalau dibilang kemoterapi walaupun sudah jauh, stigmanya sudah jauh berkurang ya, tapi prinsip utama satu, jangan takut ya, itu yang paling penting ya, karena tadi efek sampingnya manageable, efek baiknya jauh lebih tinggi daripada efek sampingnya gitu. Jadi itu prinsip utamanya ya. Terima kasih sekali dokter Nadia Sama-sama. waktu dan edukasinya. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama.